Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 28921-536, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan membuat video tugas UAS dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pengampun saya Ibu Desi Ariwegawati, SE AKMSI, dengan judul Penyusutan Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa sangat berbeda. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utamanya ada 4, yaitu pembelian, penjualan, arus kas, dan persediaan barang, stok. Dalam semua siklus operasi yang terjadi, ada baiknya kita perhatikan 5 hal penting dalam pengelolaannya. Yang termaksud dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain adalah distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada, pusat barang-barang grosir. Selanjutnya ada kegiatan perusahaan dagang. Dalam catatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Laba atau rugi suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurungkan biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan dan pada periode yang bersangkutan. Biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok barang yang terjual dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode bersangkutan. Harga pokok barang yang laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Misal dalam suatu toko elektronik yang disebut harga pokok penjualan meliputi semua biaya, mesin cuci, dan lainnya yang telah laku dijual dalam suatu periode. Biaya operasional suatu toko elektronik meliputi semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan dan administrasi toko seperti biaya sewa, gaji pegawai, biaya promosi, biaya listrik, dan telepon. Saat melakukan perhitungan akuntansi perusahaan jenis ini ada 4 komponen penting, yaitu barang masuk, pembelian, kas keluar, pengeluaran, barang keluar, penjualan, dan juga kas masuk pendapatan. Perbedaan akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa. Yang membedakan terutama adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa tetapi ada pada perusahaan dagang. Akun-akun berikut ini hanya dijumpai pada perusahaan dagang, yaitu akun pembeli, akun yang mencatat pembelian barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Yang kedua, akun penjualan, akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Sama seperti akun pembelian, pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagang. 3. Akun persediaan, bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. 4. Harga pokok penjualan atau HPP, harga pokok yang dipakai untuk membentuk harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. 5. Akun potongan tunai, akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dagang tunai langsung ketika transaksi terjadi. 6. Akun potongan pembelian, bagian dari akuntansi perusahaan yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. 7.
Akun retur penjualan. Akun yang digunakan untuk menyimpan data, menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. 8. Beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Dari beberapa aktivitas dan akun yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada akuntansi pada dagang lebih ditekankan pencatatan barang-barang dagang, baik yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan atau yang terjual kepada konsumen. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan merupakan perusahaan dagang yang berfokus pada produk yang dijual. Perusahaan dagang jenis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan dagang barang produksi adalah perusahaan dagang yang menjual bahan baku ini nantinya akan menjadi bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi yang menghasilkan produk lain. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual benang dan kain. Ketika kedua produk tersebut terjual, pembelian kedua produk tersebut bisa mengolahnya menjadi bentuk lain seperti baju. Perusahaan dagang barang jadi adalah perusahaan dagang yang menjual produk dalam waktu akhir yang siap digunakan oleh para pembelinya. Contoh adalah perusahaan dagang yang menjual buku, kalkulator, atau HP. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat adalah perusahaan dagang yang menjual produk berdasarkan konsumennya. Perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dan dalam jumlah besar juga. Perusahaan dagang perantara adalah perusahaan yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual lagi kepada pengecer dalam jumlah sedang. Perusahaan dagang pengecer adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Siklus akuntansi di perusahaan dagang. 1. Identifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama yang dilakukan adalah siklus akuntansi perusahaan dagang adalah mengidentifikasikan semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan selaku produsen kepada konsumen. 2. Penyusunan jurnal khusus. Pada perusahaan dagang besar, jurnal transaksi biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan bila jurnal transaksi perusahaan hanya sedikit, sementara jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. 3. Penyusunan buku besar pembantu. Tahap selanjutnya adalah siklus akuntansi perusahaan dagang adalah penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci. 4. Pencatatan di buku besar. Setelah menyusun buku besar, pembantu perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku besar ini berfungsi sebagai sumber informasi perbuatan dokumen. Selanjutnya, siklus ini sering juga dibuat sebagai postingan ke buku besar. 5. Laporan harga pokok penjualan. Kalau sebuah perusahaan dagang menggunakan metode pencatatan secara fisik, harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadinya proses transaksi penjualan. 6. Pencatatan neraca saldo. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. 7. Penyusun jurnal penyesuaian. Setelah melakukan pencatatan neraca saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. 8. Penyesuaian neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan pada siklus akuntansi perusahaan dagang.
Setelah membuat penyesuaian neraca saldo, perusahaan dagang akan memiliki dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan. 9. Laporan keuangan. Perusahaan dagang kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan, seperti modal perusahaan, keadaan harta pengusaha. 10. Penyusunan jurnal penutup. 11. Neraca saldo setelah penutupan. Yang 12. Penyusunan jurnal pembalik. Contoh jurnal umum perusahaan dagang metode perpetual pada harum bunga pada bulan Januari 2010 memberikan data transaksi sebagai berikut. 1 Januari dibeli separtai barang dagang dari PT Jaya Abadi 32.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. 2 Januari dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli dari PT Jaya sebesar Rp200.000. 3 Januari dikirim kembali barang yang dibeli dari PT Jaya seharga Rp2.500.000. 6 Januari dibeli perlengkapan toko dari CV Makbul secara tunai sebesar Rp1.250.000. 8 Januari dibeli peralatan toko dari Fabadul Rp3 juta dengan uang muka Rp1.500.000. 11 Januari dijual separtai barang kepada toko Surya Rp9.600.000 syarat 2 termin 15 N termin 30. Harga pokok Rp8 juta. 12 Januari dibayar sisa utang kepada PT Adijaya untuk pelunasan pembelian pertanggal 3 Januari. 16 Januari diterima kembali barang yang dijual kepada toko Surya sebesar Rp840.000, harga pokok Rp700.000. 18 Januari dibeli separtai barang dagang dari PT Bintang 3 Rp17.500.000 dengan syarat pembayaran termin 10 N termin 30. 20 Januari diterima uang tunai atas pelunasan tagihan dari toko Surya. Pada tanggal 1 persediaan barang dagang masuk ke debit Rp32.500.000 dan kreditnya utang dagang masuk ke kredit Rp32.500.000. Tanggal 2 Januari persediaan barang masuk ke debit Rp200.000 dan kasnya masuk ke kredit Rp200.000. Tanggal 3 utang dagang masuk ke debit Rp2.500.000 dan persediaan barang dagang masuk ke kredit Rp2.500.000. Tanggal 6 Januari perlengkapan toko masuk ke debit Rp1.250.000 dan kas masuk ke kredit Rp1.250.000. Tanggal 8 peralatan toko masuk ke debit Rp3 juta dan kasnya masuk ke kredit Rp1.500.000 dan utang dagang masuk ke kredit Rp1.500.000. Tanggal 10 piutang dagang masuk ke debit Rp9.600.000, ke penjualan masuk ke kredit Rp9.600.000, HPP masuk ke debit Rp8 juta. Persediaan barang dagang masuk ke kredit Rp8 juta. Tanggal 11 utang dagang masuk ke debit Rp30 juta, kas masuk ke kredit Rp29.400.000. Persediaan barang dagang masuk ke kredit Rp600.000. Tanggal 12 retur penjualan masuk ke debit Rp840.000. Piutang dagang masuk ke kredit Rp840.000 dan persediaan barang dagang masuk Rp700.000 ke debit dan HPP masuk ke kredit Rp700.000. 16 persediaan barang dagang masuk ke debit Rp17.500.000 dan utang dagang masuk ke kredit Rp17.500.000. Tanggal 20 kas masuk ke debit Rp8.584.000
perak. Potongan penjualan masuk ke debit 175.2 rupiah. Piutang dagang masuk ke kredit 8.760.000 rupiah. Total semuanya adalah 114.850.000 rupiah. Contoh soal metode periodik. PT Adijaya adalah sebuah perusahaan distributor majalah. Selama bulan April 2020, perusahaan tersebut melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 5, kas masuk ke debit 25 juta, penjualan masuk ke kredit 25 juta, pembelian masuk ke debit 8 juta di tanggal 7, utang dagang masuk ke kredit 8 juta, tanggal 9 utang dagang masuk ke debit 3 juta rupiah, retur penjualan masuk ke kredit 3 juta rupiah, tanggal 11 perlengkapan masuk ke debit 20 juta rupiah, utang dagang masuk ke kredit 20 juta rupiah, tanggal 11 utang dagang masuk ke debit 22 juta rupiah, potongan penjualan masuk ke kredit 440.000, kas masuk ke kredit 21.560.000, tanggal 16 retur penjualan 2 juta rupiah, piutang dagang masuk ke kredit 2 juta rupiah, tanggal 22 pembelian masuk ke debit 60 juta, utang usaha masuk ke kredit 60 juta, tanggal 25 perlengkapan masuk ke debit 60 juta, dan kas masuk ke kredit 60 juta. Tanggal 27 beban angkut masuk ke debit 6 juta rupiah dan penjualan masuk ke kredit 6 juta rupiah. Tanggal 39 hutang masuk ke debit 600 juta rupiah dan potongan masuk 300.000 rupiah dan kasnya adalah masuk ke kredit 570.000 rupiah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.